kelahiran. Nggak diketik, langsung diambil saja kelahiran kali populasi. Laju kelahiran tetap. Nah, tetap itu kan sudah laju kelahiran yang kita mau bikin. Nggak diketikin laju kelahiran, diklik. Nggak usah. Ini kan di atasnya nih, laju kelahiran. Di bawahnya, Pak. Ini di atasnya nih. Yang ini? Nah, langsung double klik aja. Dua kali. Nah, satu kali lagi. Klik sama kali. Dulu, Pak. Cari simbol kali. Kali simbol, bukan yang X. Simbol yang di laptop itu. Function 8, function 8. Ya, function 8. Bisa, ya, oke. Mantap. Satu lagi, lama kematian. Saya ketik tadi ini. Sama, nggak usah diketik, nggak ada diketik, nggak ada. Ternyata saya tadi ketikin nih, saya dulu. Populasi. Play. Coba. Alhamdulillah. Sudah bisa ujian. Subhanallah. Sip. Kalau punya Rapida coba tampilkan. Pemancaran sudah. Enggak seruangan sama Pak Agus? Seruangan? Kalau Pak Agus sudah lincah dia. Enggak usah disuruh pilih. Siapa itu yang masih di pesta? Sudah tidak ada yang merah-merahnya, Pak. Udah nggak merah? Sudah tidak merah, Pak. Berarti sudah aman. Udah berhasil berarti. Alhamdulillah. Udah berhasil. Tadi juga begitu, Pak Gus. Saya ada merahnya sedikit. Satu, kata laju itu. Kenapa kok? Ternyata tidak diketik ya. Iya. Bisa kelihatan ya? Belum kelihatan. Mungkin. Kalau saya masih alhamdulillah, Pak. Dia enggak pakai merah. Bagus. Wes, keren. Berarti kita akan masuk di tahap ke berapa? Kelima. Kan 7 tahap tadi kan, 7 fase yang harus kita lewati. Iya, Pak. Berikutnya kita akan masuk di run software simulasi model existing. Wih, keren. Lengkap belum, Mas Agus? Lengkap, Pak. Belum. Saya yang ketinggalan nanti, kalau ketinggalan usah lagi nanti kaset. Ya. Iya. Harus kita
Mari kita ucapkan pertamanya, Pak. Ya. Dan sofa. Cek. Pak Umar mau bertanya mungkin. Silakan. Oke. Yang lain juga boleh kalau misalnya ada lagi yang mau ditanya sambil menunggu teman ini. Ada kami coba diskusi tadi dengan Pak Agus ini. Dan kebetulan kami dalam ruangan yang sama. Kami misalnya begini, Pak. Dalam lalu misalnya objek kita itu adalah perubahan tutupan. Perubahan tutupan lahan misalnya kaitannya dengan sumber daya air misalnya. Ya. Kemudian kaitannya barangkali dengan faktorannya adalah konservasi ya, yang dilakukan oleh masyarakat setempat misalnya. Itu kan berarti sudah ada dua variabel yang mempengaruhinya. Nah, kira-kira bagaimana Pak untuk mengungkit apa variabel-variabel lainnya, berubah variabel lainnya dalam kaitannya dengan memodeling dalam sistem dinamis ini, Pak. Ya, yang pertama membangun model dengan teori atau dengan fakta. Jadi tadi apa kasusnya? Kasusnya itu adalah ketersediaan air misalnya. Ketersediaan air. Faktor perubahannya itu adalah tutupan lahan. Kedua adalah faktor sosial itu kaitannya dengan kebiasaan masyarakat dalam hal misalnya mengkonservasi. Berarti pertama Bapak gambar tutupan lahan. Ya. Nih coba saya share ya, saya share. Mana. Mana modelnya ini ya? Belum muncul ya? Bisa dipancing juga. Sama yang pertanyaan tadi. Sama dengan masalahnya tadi. Jadi pertama Bapak bikin dulu model apa? Model tutupan lahan. Tutupan lahan ya Pak. Ya itu satu model. Jadi saya nggak muncul ya. Ya saya nggak muncul. Tutupan lahan. Belum muncul Pak. Belum muncul ya. Masih lah. Kemudian tutup kanan. Kayaknya sinyal kayaknya. Iya sinyal Pak. Belum kelihatan Pak. Jadi kalau kita gambar secara ini aja dulu, secara narasi, berarti Bapak harus bikin model tutupan lahan. Jadi ini. Ya. Pertama Bapak tulis pertama tutupan lahan. Ya.
tutupan lahan. Ini saya coba ya, kita coba. Kita bikin sel D-nya dulu. Sel D-nya sama. Ya. Oke, tutupan lahan 1. Nah, tutupan lahan ini dipengaruhi oleh apa, Pak? Tutupan lahan Dipengaruhi oleh tindakan pembukaan konservasi. lahan. Pembukaan lahan, ya, pembukaan lahan. Pembukaan lahan dan konservasi. Pembukaan lahan itu menambah atau mengurangi, Pak? Tutupan lahan itu bisa saja kalau pembukaan berarti dia mengurangi macam pembukaan lahan. Kalau pembukaan mengurangi. Iya, mengurangi. Ya, jangan lama-lama. Iya. Nanti kalau ditanya di ujian, lama sekali mikirnya. Konservasi. Semakin banyak lahan dibuka berarti semakin sedikit tutupan. Iya. Minus, Pak, Berarti dia minus. 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 Ya kan? Konservasi berarti Konservasi berarti atau mempertahankan tutupan lahan. Konservasi berarti menambah tutupan ataupun mempertahankan. Positif. Menambah tutupan. Ya, positif. Apa? Positif. Positif. Sudah jadi tuh. Ya. Sekarang berarti pembukaan lahan ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Pintar sekali. Penduduk ketutupan lahan bagaimana? Ke pembukaan lahan. Pembukaan jumlah penduduk berarti menambah berarti berkurang. Semakin banyak penduduk. Semakin banyak penduduk berarti lahan berkurang. Pembukaan lahan semakin berkurang. Semakin bertambah pembukaan lahannya. Pembukaannya bertambah. Ya, saya kira kaitannya bertambah. Berarti. Ya kan? Iya. Positif, ya. Nah, apalagi tutupan lahan terhadap apa? Air. Tutupan lahan terhadap air. Terhadap apa? Terhadap air. Air. Tutupan lahan terhadap air. Kuantitas atau kualitas maksudnya? Kemana? Tutupan lahan terhadap air. Berarti kalau pembukaan lahan berarti ketersediaan air dalam segi kualitas dulu, Pak. Dari segi kualitas berkurang. Persediaan. Ya, persediaan. Nah, pintar. Inilah yang disebut dengan konsep yang langsung kita gambarkan dalam CLD. Iya. Ini rata-rata yang tidak selesai di para peneliti. Iya. Nah, semakin banyak lahan, maka semakin banyak air. Nah, semakin banyak air. Iya, berarti bertambah. Semakin banyak penduduk, maka air semakin berkurang. Semakin berkurang. Iya, berkurang. Iya, karena kan semakin. Oke? Semakin banyak penduduk, semakin air kurang. Iya, karena kan nanti kebutuhan air dengan ketersediaan air. Di sini ada teori. Iya. Penduduk ke konservasi ada tidak? Penduduk ke konservasi. Penduduk konservasi Bisa tidak? Iya, bisa. Bisa. Lewat apa? bisa. Berarti kalau bertambah penduduk konservasinya turun ya.
Ada Kalau kemungkinannya. bertambah penduduknya, konservasi yang penting modelnya dirubah bisa, Pak. Kalau konservasi yang dilakukan memberdayakan penduduk, maka dia positif. Positif ya, dia cuma ya. Misalnya Kalau konservasi programnya kan memberdayakan penduduk. penduduk ya. Jadi bisa saja dia tidak direct, bisa saja dia indirect. Direct. Ada faktor lain sebelum konservasi. Faktor apa itu? Mungkin pendidikannya atau Bisa pendidikan, bisa pendampingan. atau teknologi ya Pak, macam-macam. Anggap aja dulu ini. Pendampingan ya. Pentingnya. Ya. Ya, saya pendampingan. Jadi ini sudah masuk ke kelembagaan nanti. Oh, di pendampingan masuk Iya. kelembagaan ya. Kelembagaan. Ya, ini masuk kelembagaan. Masuk kelembagaan. Yang ini ekologi, pembukaan lahan dan tutupan lahan. Ini sosial, penduduk dengan pembukaan. Iya, iya. Ekonomi berarti ekonomi di sini ada pendapatan. Dari air itu berarti dikonversi jadi air bersih. Air bersih. Jadi kita ketik sini. Kalau Pak, mau bertanya ini Pak. Ya. Misalnya ini terkait dengan ini kan dari pertanyaan Pak Umar tadi Pak, mungkin saya lanjutkan. Misalnya ini pembukaan lahan, tutupan lahan, ini kan katakanlah diambil dari atribut dimensi ekologinya dalam disertasi Pak Umar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua atribut bisa masuk di dalam model ini? Kemudian atribut itu juga, walaupun atribut itu juga tidak ada di dalam dimensi di penelitiannya Pak Umar ini, apakah bisa memasukkan atribut lain di luar dimensi? Pasti akan masuk atribut lain, karena kalau tidak modelnya tidak akan lengkap. Iya, iya. Karena yang Bapak ungkit itu cuma atribut-atribut yang teridentifikasi di analisis sebelumnya, misalnya MDS atau prospektif. Iya. Nah, sementara itu tidak menggambarkan model, tidak menggambarkan dunia nyata. Ya. Itu menggambarkan prospektif karena pendapat ahli atau berdasarkan teori. Iya. Sementara model itu harus menggambarkan dunia nyata. Oh, begitu Pak. Ya. Baik Pak. Contoh. Bapak misalnya ternyata menemukan faktor yang mempengaruhi tutupan lahan itu adalah kepadatan penduduk dengan aktivitas masyarakat. Nah, kalau cuma 2 variabel itu yang ingin digambarkan, bisa saja hanya 10% itu. Iya. Nah, sementara kita menginginkan model ini menggambarkan mendekati dunia nyatanya. Berarti bisa juga atribut walaupun atribut itu ada di dimensi dalam konsep tools MDS, dia bisa saja juga tidak masuk di dalam model ini. Yang paling bagus begini Mas Agus, yang paling bagus itu kalau dia bentuknya seri, kalau dia paralel tidak jadi masalah, metodologinya paralel, toolsnya paralel tidak jadi masalah. Tapi kalau dia seri, artinya Bapak melakukan analisis pendahuluan berupa MDS, baru kemudian melakukan sistem dinamik, maka semua yang hasil MDS-nya harus masuk di model. Iya. Nanti di model yang Bapak ungkit yang dari MDS, jangan ungkit yang lain. Iya. Nah, contoh misalnya di sana dikatakan bahwa tutupan lahan dipengaruhi variabel utamanya itu adalah kepadatan penduduk. Berarti yang Bapak utak-atik kepadatan penduduk. Baik. Berdasarkan hasil MDS. Jadi apa yang menjadi utama di MDS itu yang diungkit di model. Di dinamiknya. Berarti hasil dari prospektif Pak, yang nilai RMS-nya tinggi. Ya, harus. Kalau Bapak menggunakan prospektif, Bapak tidak usah sampai di model, Bapak sampai di prospektif, karena di prospektif sudah ada skenario. Nanti double pusing nanti pembimbingnya. Iya. Berarti kalau sudah dari MDS bisa ke prospektif, atau dari MDS, kalau mau bisa ke prospektif atau langsung ke model. Ke model. Kalau mau lebih ini sedikit,
gambar dunia nyata di model. Ya, prinsipnya model Bapak gambar dunia nyatanya. Atribut yang muncul di MDS itu Bapak ambil sebagai atribut pengungkit utama yang dikendalikan dalam model Bapak. Karena penelitian Bapak mengatakan bahwa yang paling menentukan keberlanjutan itu adalah kepadatan penduduk misalnya. Berarti ini harus dijawab dengan di model bahwa benar kepadatan penduduk itu menunjukkan kalau saya naikkan sekian dia tutupan lahannya berkurang sekian gitu loh. Itu. Kemudian kalau model ini Pak, berarti nanti masing-masing variabel ini tidak bisa terputus ya sistemnya. Bisa saja dia terputus. Seperti misalnya kita tidak ingin lagi air bersih tidak dilanjutkan lagi, bisa saja. Tapi kalau bisa air saja bersih, gitu. ya bisa saja. Tapi kalau air bersih kita lanjutkan lagi ke pendapatan kan bagus lagi Pak. Ya. Nah pendapatan kemudian ke kesejahteraan kemudian atau ke PAD ke layanan, layanan ke kesehatan, kesehatan ke penduduk. Iya. Intinya saya lihat ini Pak, ini model ini harus banyak menghayal orang ini. Iya, sebenarnya itu yang membuat dia lama Pak. Makanya saya selalu bilang apa namanya? Banyak perlu apa namanya? Jadi perlu istilahnya ini kontemplasi Pak. Ya, berkontemplasi orang ini harus literaturnya banyak ini. Kenapa dia begini? Kenapa begitu? Mana betul bagus. Tetapi kan bisa saja Bapak membuat model yang sederhana. Iya, misalnya seperti tadi penduduk, kita hanya ingin mengetahui pertumbuhan penduduk di kompleks atau di kabupaten A. Ya, 2 faktor saja, faktor kelahiran, faktor kematian. Kan tidak masalah. Keterkaitan apa? Saya mau tanya Pak. Silakan. Ya Pak, ini model yang tertayang ini misalnya, katakanlah hanya menggambarkan kondisi saat ini. Jadi hubungan antar variabel pada saat ini gitu. Kita tidak misalnya bagaimana gambarannya misalnya. Pak Umar di silent dulu Pak Umar. Kasihan Pak siapa? Iya, Pak Nasruddin. Pak Umar. Oke, saya kira Pak, terima kasih banyak Pak. Saya sudah sama-sama Pak Umar, sama-sama. Sudah bisa di mute dulu. Mute dulu Pak Umar, mute dulu. Bapak yang kadang hari ini masalahnya Pak. Saya tidak Matikan dulu. Mute dulu itu Pak Agus, mute-kan dulu Pak Umar itu. Ya, mute-kan dulu Pak Agus. Ya, oke, sudah. Coba Pak, gimana? Oke, ya. Jadi model ini misalnya itu katakan rekamannya misalnya pada saat ini. Katakan kalau kita misalnya merekam tentang nilai-nilai atribut yang ada pada saat ini. Jadi dia sehingga terbentuk model. Kita tidak membayangkan misalnya dia bagaimana kondisi ini atau bagaimana mungkin kan di sini di masing-masing atribut ini ada nilai. Jadi pertanyaan saya itu misalnya secara spasial apakah model ini misalnya bisa kita katakan misalnya di DAS A dan DAS B misalnya gambarannya seperti itu. Bisa nggak seperti itu Pak? Jadi kita tidak misalnya hanya menayangkan model saja tanpa melihat nanti bagaimana kecenderungannya pada saat yang akan datang. Tapi ini hanya gambaran pada saat ini. Iya, nanti model ini akan disimulasi beberapa tahun ke depan. Cuma kalau secara spasial dia tidak bisa tergambar karena kan dia bukan geografis. Dia hanya bisa menggambarkan secara grafis. Contoh misalnya tutupan hutan di daerah DAS atau ketersediaan air baku di daerah DAS A. Itu dia bisa prediksi Pak. Misalnya tahun ini 10.000 meter kubik, tahun depan kalau tambah hutan bisa jadi berapa? Jadi katakanlah misalnya ini, katakanlah misalnya ini model ini misalnya untuk suatu daerah. Ya, model ini untuk satu daerah pada waktu tertentu atau katakanlah pada saat ini. Ya. Terima kasih.
Dia bisa saja nanti dibawa ke daerah lain, tapi harus disesuaikan variabelnya apakah sama atau tidak. Oh, itulah maksud saya. Jadi kan istilahnya kita hanya mengilustrasikan model yang ada berdasarkan wilayah atau daerah atau ya kan bisa saja Bapak membuat model umum. Model umum Bapak bikin atau model khusus. Kalau model khusus berarti khusus untuk wilayah tertentu atau kasus tertentu. Contoh misalnya kejadian pneumonia atau apa tuh? Kejadian pandemi misalnya. Kejadian pandemi di Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Kalau variabel-variabelnya sama, faktor-faktor utamanya sama, itu bisa dipakai, Pak. Kita cuma membuat satu model untuk satu daerah. Contoh kita dikasih Pak Umar ini. Beliau ini. Udah lengkap mungkin Pak Agus? Paling tidak. Pak Musram apakah sudah masuk? Tinggal Buros dengan Pak Jamal. Ya, dari tadi Pak Jamal. Bisakah juga saya misalnya ikut? Bisakah apakah saya juga bisa kelihatan modelnya? Gimana Pak? Gimana? Jadi saya kan misalnya katakanlah yang saya mau lihat itu adalah status misalnya kesehatan sungai gitu. Ya. Nah, status kesehatan sungai itu dipengaruhi oleh misalnya tipe land use, tipe penggunaan lahan. Penggunaan lahan itu misalnya ada kebun, ya, ada perkebunan, kemudian ada mungkin pabrik, ada pemukiman, bisa jadi sebagai sebagai faktor pengubah. Kemudian dari situ akan muncul mempengaruhi atribut-atribut yang lain, misalnya karena saya kan ini core-nya di sungai, jadi misalnya kecepatan aliran di sungai, sedimentasi misalnya. Bisa Pak, bisa. Oke. Kan bisa kelihatan mungkin tapi paling tidak dari contoh Pak Umar tadi Pak, kita sudah bisa mengambil, kita analogikan misalnya dengan kita punya kasus dan kita bangun dia punya model. Iya. Baik. Saya kira begitu Pak. Siap. Oke, kita lanjutkan. Iya Pak, kita lanjutkan Pak. Gak apa-apa, nanti nyusul aja. Sambil menunggu teman-teman. Nah, tahap berikutnya yang kita lakukan adalah tahap kelima, yaitu merun software atau melakukan simulasi untuk kondisi existing. Di kondisi existing itu adalah kita berharap model kita mirip dengan dunia nyata. Itu Pak ya. Nah, yang pertama adalah klik tanda run ini, bagian atas ini. Klik satu kali, nanti dia akan run. Sudah. Kemudian ada simbol grafik di sini, Active Toolbar Creation Frame Tools. Klik satu kali, pindahkan ke bawah. Ini kelihatan ya? Kelihatan di monitor kan? Mas Agus. Kemudian tarik ini, klik satu kali, tarik ke sini. Kelihatan Pak.
Bisa lupa. Saya ulang. Klik ini, klik grafiknya ini. Time grafik. Satu kali. Pindahkan ke bawah. Muncul seperti ini. Sekarang kita mau masukkan variabel mana yang kita mau buat grafiknya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau buat grafiknya variabel populasi, tarik populasi. Oh, begitu. Kalau susah menariknya, kalau susah ditarik, klik kanan aja di sini. Ya. Properties. Nanti di sini ada parameter. Oh. Parameter. Nanti di sini ada komponen. Sini cari populasi. Populasi. Nih. Apa ya? Sorry. Oke. Klik sini, klik properties, parameter, tapi ini agak lama ya, maksudnya butuh tahapan. Cari populasi, pindahkan ke sebelah, pakai active run, oke. Oke. Sudah muncul. Oke. Sudah muncul? Udah seperti gambar yang di monitor? Satu lagi. Ya. Kalau agak susah turunnya, pakai panah yang di bawah ini, nih. Yang ini. Supaya dia bisa turun. Klik yang sebelahnya, yang grafik, yang tabel. Yang tabel sebelahnya. Ini kemudian klik kanan, properties. Edit dulu ini tahunnya, ini kan 2010, 2012, harusnya kan 2011, 2013, 2012, 13 gitu ya. Otomatiknya diancentang. Mayor intervalnya diganti year. Play, oke. Ini menjadi 2010 sampai 2020. Bisa diulang, Pak? Ya, bisa diulang. Saya ulang. Ya. Yang mana? Grafik populasi mana ya? Mungkin iya, mulai dari Ya, grafik. mulai dari grafik ya. Klik satu kali nih di atas. Sudah ketemu betul? Tools grafiknya udah ketemu belum? Toolsnya. Ini di atas ini. Oh iya. Dekat gunting. Ya. Klik satu kali, klik. Pindahkan ke bawah. Pindah ke bawah. Mendekati gambar. Klik satu kali. Ya. Langsung pindahkan, langsung klik satu kali. Ya. Udah seperti punya saya? Sip. Sama ya? Ya. Nah, sekarang kita mau menggambarkan apa di grafik ini? Kita ingin menggambarkan populasi ya. misalnya. Nah, klik populasinya satu kali. Oh, bisa di-share. Nah, sekarang di drag, jangan dilepas, di drag, ditarik sampai ke grafik. Diseret tadi, bisa Diseret. Jangan dilepas. Di sini klik, tekan klik kirinya, seret sampai ke grafik. Sudah bisa Pak. Ya, sampai populasi gitu ya. Muncul. Nah, inilah hasilnya satu. Inilah model yang Bapak gambarkan terhadap populasi dengan persamaan tadi itu, kelahiran dan kematian. Kelahirannya 2%, kematiannya 0,2%. Jadi Bapak sudah bisa data ini kalau kita prediksi, misalnya saya ingin tambah 2020-nya menjadi 2030, sisa saya ganti di sini. Baru saya run. Tuh, dia menjadi 2030 tuh. Kalau saya mau jadikan dia 2050, sisa saya ganti lagi sini. Jadi 2050.
Berarti saya akan memprediksi penduduk di sini dari 1000 sampai tahun 2050 itu berapa orang? Itu dia grafiknya tuh. Ya. Yang mana belum muncul? Apa namanya, cara menarik grafiknya tadi itu Pak, cara menarik dari populasi. Grafiknya sudah ada. Ini saya ulang. Sudah ada. Yang ini kosong. Nah, sekarang klik di sini. Oke. Tekan, jangan dilepas. Ya. Klik kirinya jangan dilepas, tekan, tarik sampai grafik. Ya. Baru lepas. Oh, oke, saya coba. Ada muncul? Saya garisnya kok belum muncul. Ini garis di dalamnya. Kalau gitu pakai ini. Klik kanan, properties, parameter. Udah. Kenapa ini? Coba diulang Pak, Yang mana? Yang ini, klik kanan. Ya. Populasi saya masih begini modelnya nih, masih belum ada tanda trennya, itu belum ada isinya. Masih begini. Nggak apa-apa. Ini kita isi. Nah, terus? Nah, kita isi. Satu cara isinya, ini klik, tekan, baru tarik ke sini. Kalau Bapak kesulitan, ini pindahkan dekat sini. Nah, gitu loh. Kalau masih susah juga, pakai klik kanan, properties, cari parameter. Ketemu nggak ini? Iya, terus? Di sini ada komponen. Ya. Ketemu komponennya? Iya. Cari kata populasi. Populasi gambarnya kotak, Pak, warna orange. Ketemu? Komponen, cari populasi di bawahnya. Populasi. Nah, klik satu kali baru pindahkan, atau klik 2 kali dia pindah ke kanan. Ya. Udah pindah ke kanan? Pindah ke kanan. Apply. Baca bismillah. Iya. Cuma saya kok belum muncul anunya ya, berarti masih ada kesalahan mungkin ini. Nggak ada muncul garis merahnya itu. Run. Klik run. Sorry. Klik run. Yang kiri paling kanan atas. Saya lupa juga. Yang mana itu Pak ya? Ini. Itu yang di atas itu. Yang gambar tab deck tab. Oh. Gambar play. Bismillah. Ada? Oh yes. Alhamdulillah. Kayaknya tadi sudah masuk, cuma belum di-run. Memang tadi belum run Pak, belum pada mana ini kok. Tadi saya sudah bilang, diklik dulu runnya, baru ambil gambarnya. Oh. Karena kalau ambil gambar duluan, itu biasanya nggak muncul otomatis. Jadi harus di-run ini, diklik ini runnya. Sama-sama. Bisa Pak Musra bisa, Pak Nas bisa? Belum Pak. Saya baru kembali kamarnya Pak, karena tadi keluar. Kayaknya satu hari ini satu tools saja mungkin ya. Besok hari kita lanjutkan. Saya ulangi nih Pak. Yang mana saya ulangi? Ya, membuat gambarnya nih Pak, membuat grafiknya. Buat gambarnya, oke. Siap. Kalau bisa run dulu, klik runnya yang gambar play deck ini. Play dulu. Baru ambil grafik. Baru ambil grafiknya ini, ada di sini gambar grafik kecil nih. Mana Pak? Klik satu kali, lepas jari telunjuknya, pindahkan ke bawah, klik satu kali. Klik satu kali.
Pindah geser ke bawah, klik, lepas. Berbentuk seperti punya saya? Ya, sudah. Berbentuk, Pak. Nah, sekarang cara selengnya, klik 1 kali di populasi, tarik ke dalam sini. Nah. Tarik. Oke. Mantap. Jadi yang muncul populasi dan kematian. Oh, 2 berarti Bapak masukkan. Biasa kalau begitu. Enggak, populasi Pak, enggak. Oh, populasi saja. Populasi. Enggak apa-apa. Melewati guru enggak apa-apa. Iya. Berhasil berarti. Ya. Sudah, Pak. Tidak bisa. Bisa Pak, bisa. Tidak. Bisa. Tidak harus bisa, Pida sama Mas Agus harus bisa karena nanti jadi asisten kalau offline. Sudah bisa, Pak. Alhamdulillah. Training berikutnya sudah jadi asisten toh. Ya. Siap, Pak. Alhamdulillah. Ini gara-gara pelatihan ini Pak ngajar. Sekarang satu lagi sebelahnya tabel. Klik tabel. Baru simpan di bawahnya. Sama punya saya? Ya. Berapa? 2010, 2012, 2014 begitu kan? Punya Bapak udah berurut 2010, harusnya kan 2010, 2011, 2012. Saya masih 20 ini saya. Punya Bapak apa? Bisa dirubah ya. Saya masih 20. Enggak apa-apa, kita rubah. Apa begini? Saya Pak 2002 titik. Oh sama. Sama. Kalau yang 2008 enggak pakai titik. Kalau yang versi 2008. Oh iya. Nah, itu lebih bagus. Kalau ini dia pakai titik ini. Ini sama versi 2005 ini, Pak. Tapi ini selangnya Pak, selang 2 tahun ya, memang. Ya, ini kita edit. Editnya di. Nah, klik kanan. Klik dulu 1 kali sampai dia aktif. Klik kanan. Properties. Baru 2020. Properties, klik. Nanti muncul seperti ini. Ya. Di automatic general ini dicentang, hilangkan. Oh iya. Mayor intervalnya diganti jadi year. Oh, di mana? Years ya. Baru apply. Ya. When? Apply, oke. Oh, Geser tapi ke bawah, startnya berarti. supaya muat. Oh, startnya di 2000 anu ya. Bapak di 2010 startnya? ya. Bapak startnya berapa, Pak? Di 2010 ya. Cocok. Oh, ada nih. Sudah dapat. Betul. Alhamdulillah. Sama nggak punya saya tuh? 2010 years. Oke. Oh, tidak bisa Pak ya? Kenapa? Belum bisa. Apanya belum bisa? Belum bisa muncul di ini anunya. Saya mau ulangi dulu di tahun. Mau ulang. Kayaknya ini tergantung amal jariah juga ini Pak. Tidak tergantung amal jariah. Tergantung amal tangan. 2010 years ya. Ya. Apply. Ya, apply. Loh, kok malah hilang saya Pak? Apanya hilang? Coba munculin. Share screen, saya stop dulu. Coba saya. Saya nyari tuh Pak, ada gitu Pak. Aduh. Pak Aswani masih rapat ya? Yang ini saya benih ini. Oh, saya coba klik hapus dulu, hapus. Ya. Bapak mulai dari simulasi dulu, simulation. Klik simulation yang ini atas, Pak. Yang mana simulasi Pak?
Ini di atas ini. Ini tahunnya Bapak ini belum diedit. Ini 0 sampai 100 ini. Ya. Simulation. Ini ada di atas ini. File, edit, view, format, diagram, layout, simulation. Simulation. Ya. Ini. Simulation setting. Simulation setting. Bawah lagi, paling bawah. Oke. Nah, di sini Terus? ada 0. Time step-nya yang di bawah. Yang itu nggak usah. Ganti 2010. Bisa saya beri masukan dulu di situ di segmen ini. 2020 yang satu, yang 100. Ini. Ya, Ya. bisa saya ada. Ada pertanyaan, Pak. Jadi untuk khusus untuk Apply. khusus untuk penentuan titik, barangkali nanti itu Oke. kita lihat berdasarkan apa namanya Pak? Udah pakai titik ya? Bukan ada misal Run. Klik ada run. apa namanya? Katakan Klik kanan ini ya. Klik kanan itu, cair, klik kanan. misalnya limbah cair dari pabrik itu sebagai katakan hanya yang bersumber dari pabrik. Ini kan sumber-sumbernya Properties, ya? ini ada dari Ya, properties. ada dari tambak, kemudian ada dari pemukiman, ya. Nah, jadi Oke. misalnya yang Omar masih aktif, Omar. ada campuran Apa pabrik, yang misalnya aktif? Oh, dia kayaknya masuk di suaranya kemudian ini. yang ada dari tambak, Suaranya Mas Agus yang di kemudian ada video yang kali Mas pengaruh Agus. pabrik, misalnya Sorry. Klik kanan, Pak. Klik kanan. yang ada yang tidak berhubungan dengan Properties. cuma saya lihat apakah di situ ada ekosistem alam. Ah, ini. Tidak. Mayor intervalnya ganti, Pak. Ganti tahun. Mayor interval. Kali misalnya di situ kita ambil titik 2 titik. Tahun. Tetap satu sini Pak ya? Ada yang Udah. Play. tunggal dan ada yang pengaruh campuran. Gitu. Dia pakai titik ya? Udah. Tetap pakai titik Pak ya? Dia pakai titik ya? Ya, dia pakai titik. Formatnya memang. Kalau yang iya, 2008 dia enggak pakai titik. Itu bagusnya. Pertemuan misalnya antara dua efek, Sekarang, misalnya efek Tarik ini gambarnya, Pak. Tarik yang populasi ini masuk ke situ. Klik mungkin juga populasi, ada klik. campuran dengan Baby. campuran dengan tambak misalnya. Oh segitu ya Pak ya? Mungkin di Wah, situ ada. posisi saya Ini ada grafiknya, ini angkanya. Oh, sip. Jadi dia mengeluarkan dua, Boleh bertanya grafik Pak? dan tabel.